Lumpia merupakan makanan tradisional khas Semarang, Jawa Tengah yang terbuat dari bahan dasar rebung atau bambu muda. Dan untuk mengetahui proses pembuatan lumpia, koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin bersama dengan jurnalis foto Probo Kushartoyo harus datang ke 4 lokasi. Seperti apa proses pembuatan lumpia dan berikut liputannya dalam segmen Sehari Menjadi. Biar enggak kena pisau. Oh, nah ini ada pelindungnya. Nah, ini ngambilnya saja sudah cukup susah. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan lumpia, pertama-tama saya mendatangi pasar tradisional di kawasan Gang Baru, Kota Semarang. Di tempat ini saya bisa dengan mudah menjumpai pedagang rebung. Rebung adalah bambu yang masih muda dan di tempat ini tersedia rebung rebus yang sudah dicacah maupun rebung yang masih utuh belum dicacah. Pagi-pagi saya udah belusukan di salah satu pasar tradisional di Semarang. Ini saya penasaran pengen lihat ini nih. Nah, rebung. Karena saya penasaran pengen itu loh Bu, lihat bikin lumpia. Nah, bahannya ini toh. Ini rebungnya. Ini yang belum dipotong, ini yang sudah diiris-iris. Nah, ini karena di sini banyak yang seneng bikin lumpia, yang jual rebung juga banyak. Yang jual rebung banyak. Ini nanti saya akan coba lihat lebih detail lagi tentang rebung ini, terus cara ngolahnya seperti apa sampai nanti saya ke pembuat lumpianya. Pokoknya ikuti terus ya. Rebung yang ada di pasar ini berasal dari para petani. Agar rebung awet dan empuk, selain harus yang masih benar-benar muda, rebung harus sudah direbus. Meski setelah diolah menjadi lumpia rasanya sangat enak dan lezat, ternyata rebung memiliki aroma yang kurang enak. Baunya seger sebenarnya ya. Ya, nggak terima seger. Baunya seger. Makanya harus pakai kaos tangan, kalau enggak nanti baunya ngikut terus kemana-mana kita pergi, baunya nempel terus. Sambil menunggu pembeli datang, biasanya para pedagang rebung mencacah rebung yang sudah direbus menjadi bagian kecil-kecil. Nah, agar saat pencacahan tangan kita terlindung, ibu jari harus memakai pelindung yang terbuat dari potongan selang. Lucu juga ya perlengkapan pengamanannya. Ini buat Jempol. pasang ke. Biar enggak kena pisau. Oh, nah ini ada pelindungnya. Bakule sementara, asisten sementara. Ini iya, bisa menggantikan ibu. Jika pada musim hujan stok rebung melimpah dan harganya murah, pada musim kemarau pasokan rebung berkurang karena tidak banyak tunas yang dihasilkan. Dan harganya pun cukup mahal. Jika di hari normal seperti sekarang, harga rebung mencapai Rp20.000 per kilogram. Ini saya sudah beli sekilo, tapi nanti saya akan datangi salah satu rumah produksi yang bikin lumpia. Di sana banyak sudah bahannya. Ini saya bawa contohnya untuk nanti saya olah jadi lumpia. Ikut terus ya. Setelah melihat dan menjumpai pedagang rebung di pasar Gang Baru, selanjutnya saya bergeser ke tempat produksi pembuatan lumpia di Jalan Pandean Taman Harjo, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur. Di tempat ini saya bisa mengikuti proses pengolahan isian lumpia dari memasak rebung dengan telur, kemudian ditambahkan rasa udang atau rasa ayam. Saya langsung mengikuti proses dari awal, membersihkan rebung yang sudah direbus dan direndam cukup lama. Rebung yang sudah direbus dan direndam harus dicuci sampai bersih. Proses pencucian ini harus dilakukan berulang kali agar bau rebung yang kurang sedap bisa hilang. Tapi baunya udah nggak bau kok ya? Iya, udah hilang. Kalau pas mau diolah harus dicuci bersih ya. Iya, Nyucinya sampai berkali-kali. berarti tahap-tahap. Dicuci, terus kalau sudah dicuci diinjek-injek seperti ini sudah bersih, nanti tinggal di ini masukin sini nih, dimasukin sini untuk
direndam. Setelah dicuci berulang-ulang sampai 3 kali, rebung kemudian direbus kembali. Proses perebusan dan pencucian masing-masing dilakukan sampai 2 kali. Setelah benar-benar empuk dan bersih, tahap selanjutnya tinggal proses memasak. Setelah rebung siap dan matang, proses masak rebung dilakukan 2 tahap. Pertama, masak dengan bumbu, gula pasir, lada, garam, dan penyedap. Pada tahap awal, proses masak dilakukan sampai seluruh bumbu meresap semua ke rebung. Yang perlu diketahui pada saat tahap awal, proses memasak tidak menggunakan minyak goreng. Selanjutnya, pada tahap memasak kedua, untuk 5 kg rebung harus disiapkan 18 butir telur. Kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu lagi dan tentunya tambahkan varian rasa udang atau ayam. Kali ini saya membuat olahan rebung rasa udang. Untuk masak rebung tahap kedua, pertama masukkan minyak goreng secukupnya. Biarkan minyak sampai panas, kemudian bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan digoreng. Tambahkan telur yang sudah dipecah dan dikumpulkan jadi satu. Selanjutnya tambahkan bumbu khusus untuk membuat gurih yang terbuat dari ikan pihi dan udang. Setelah bumbu digoreng dan telur matang, masukkan rebung yang sudah dimasak pertama tadi, dicampur sampai benar-benar matang. Nah, ini udah bumbunya, sudah varian rasanya sudah semua, tinggal dibiarkan sampai matang. Kurang lebih setengah jam ya. Untuk jumlah segini. Kalau jumlahnya banyak, untuk bisa sampai matang juga butuh waktu yang lebih lama. Sebelum melanjutkan proses pembuatan lumpia, terlebih dahulu saya ajak Anda melihat-lihat pembuatan kulit lumpia di Kampung Lumpia, Kota Semarang. Di sini ada sejumlah tempat pembuatan kulit dan menjalankan produksi kulit lumpia selama 24 jam. Kalau bikin lumpia ternyata terpisah-pisah. Bagian isian dalamnya rebung sama bagian kulitnya. Ini khusus bikin kulit lumpia nih. Ada tempatnya, siapa namanya ini? Mbak Lia, Pak Ateng, Bu Lili. 3 orang namanya. Ini pas lagi bikin. Ini bahannya apa aja ini, Mas? Tepung terigu. Oke, ini tepungnya, bahannya. Ini kita lagi bikin. Terus campurannya apa aja? Garam, minyak tanah, minyak sama minyak goreng. Oh, terus pengembang. iya pengembang. Oh, pengembang. Dan ini bikinnya 24 jam ya, Iya, di sini. 24 jam bikin kulit lumpia. Penasaran, saya kemudian mencoba mengaduk-aduk adonan untuk membuat kulit lumpia. Agar higienis, terlebih dahulu saya harus mencuci tangan. Proses pembuatan adonan ini dilakukan dengan tangan, tidak dapat menggunakan mesin. Tujuannya agar adonan yang dihasilkan lebih lentur. Masih lama, ngaduknya masih lama, dilanjutin sama masnya lagi. Aduh, capek. Terus gimana? Setelah membuat adonan, selanjutnya saya penasaran ingin mencetak kulit lumpia. Dan hasilnya meski terlihat gampang, ternyata harus cepat dan terampil. Nah, ini ngambilnya saja sudah cukup susah. Dah. Ini ya, ngambilnya susah. Terus ini yang udah jadi juga ya, ini udah jadi. Tapi kualitasnya beda ya, ini nggak rata dibandingkan sama yang udah biasa, dia tipis. Udah bagus, ini terlalu tebal, terus ya kurang oke lah, kurang oke. Dalam sehari tempat ini bisa menghasilkan 10.000 kulit lumpia untuk memenuhi kebutuhan di wilayah kota Semarang. Selain itu kulit lumpia juga dikirim ke luar kota seperti Jakarta dan Surabaya. Ini yang udah jadi kayak gini nih. Ini pesenannya. Ini untuk kebutuhan di Semarang maupun sampai ke luar kota semua dikirim dari sini. Ini tinggal dibawa. Selanjutnya tinggal tahap pembuatan lumpia. Proses pembuatan lumpia dilakukan secara manual satu persatu. Caranya, kulit lumpia digelar, kemudian isian lumpia yang tadi sudah saya buat, baik udang maupun rasa ayam, dimasukkan dan digulung rapi seperti ini. Bahan baku rebung 5 kg bisa cukup untuk membuat 60 potong lumpia.
Ini satuannya kalau yang udang kan harganya 18.000, kalau yang ayam 19.000. Jadi kalau bikin itu persatuannya memang harus detail ya, khususnya besarannya apa, karena harganya mahal. Jadi kalau orang nanti makan nggak mantep, kecewa nanti, nggak puas. Untuk membedakan lumpia rasa udang dan rasa ayam, terdapat titik kuning pada ujung lumpia. Selain dua rasa itu, ada varian rasa lain yaitu rasa cumi. Namun yang paling sering diproduksi adalah rasa udang dan rasa ayam. Lumpia yang sudah jadi selanjutnya tinggal digoreng. Nah, agar pada saat proses menggoreng tidak terbuka, lumpia terlebih dahulu harus direkatkan menggunakan saus lumpia yang terbuat dari tepung kanji, gula, dan bawang. Selain untuk merekatkan kulit lumpia, saus juga bisa digunakan untuk disantap bersama lumpia. Ini kan kita bisa beli yang masih mentah seperti ini ya, untuk dibawa nanti digoreng di rumah atau sudah langsung digoreng matang. Nah, ini langsung minyaknya harus panas. Selanjutnya tinggal menikmati lumpia hangat. Untuk menikmati lumpia bisa dengan saus lumpia serta ditambahkan cabai dan daun bawang. Rasanya enak, pedas, dan manis. Langsung kita nikmati. Menikmati lumpia itu ada beberapa ya, ada yang udang, ada yang ayam, mungkin ada varian rasa lain, cumi apa, tapi yang lebih umum ini udang sama ayam. Jadi ini bisa dimakan di tempat atau Anda bisa yang masih gulungan mentah itu untuk buat oleh-oleh diolah di rumah. Roby Sofwan Amin, Probo Kusartoyo, Semarang, Jawa Tengah. Saya mau lanjut makan lagi.